Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2512060200001. Melanjutkan mata kuliah Teknologi Robotika dan Otomasi. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai robot-robot yang ada di industri elektronik dan food processing. Penggunaan robot sendiri di dalam industri manufaktur, proses, otomotif, elektronik, ataupun minuman dan makanan merupakan tren yang memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, di mana banyak industri-industri tersebut berusaha untuk memanfaatkan sebaik mungkin teknologi otomatisasi ataupun teknologi robotik ini untuk membuat atau memproduksi dengan lebih cepat serta dapat menghemat bahan baku serta sumber daya manusia di masa depan. Namun penggunaan mesin otomasi ini diharapkan tidak mempengaruhi terhadap pekerjanya atau manusianya. Sehingga demi hasil produksi dan kualitas yang maksimal, robot dan manusia akan dikolaborasikan. Jadi tidak akan membuat para pekerja kehilangan lapangan pekerjaan di perindustrian yang menggunakan robotik sebagai mesin otomatis, melainkan menjadikan prospek kerja yang lebih efisien. Kemudian kita yang pertama akan melihat robot yang dipakai di industri elektronik. Beberapa fungsi yang digunakan robot sebagai aplikasi robot dalam industri elektronik. Antara lain yang pertama untuk perakitan komponen. Robot digunakan untuk menyusun dan menyolder komponen elektronik dengan presisi yang tinggi. Kalau di topik 3 itu ada namanya Skara Robot yang dia bekerja dengan 2 sumbu. Kemudian digunakan juga untuk inspeksi kualitas atau quality control dengan menggunakan kamera atau sensor tertentu bisa mendeteksi cacat dari suatu produk. Kemudian untuk pengemasan, mengemas produk-produk tersebut secara otomatis dan tentunya secara cepat dan efisien. Terus melakukan pengujian produk, tes fungsi dari hasil yang sudah dirangkai, misalkan pengetesan fungsi audionya, pengetesan fungsi video, atau pengetesan fungsi-fungsi tombol atau yang lain-lain. Selanjutnya robot ini juga difungsikan di dalam material handling seperti memindahkan bahan produksi atau juga memindahkan hasil produksi yang sudah jadi dan menyimpannya di gudang. Keuntungan penggunaan robot di industri elektronik sudah pasti presisinya sangat tinggi dan bisa mengurangi adanya kesalahan manusia. Apabila dibutuhkan kepresisian yang tinggi, tentu robot ini jauh lebih baik karena selain itu juga bisa beroperasi 24 jam dalam sehari atau 7 hari dalam seminggu. Kadang-kadang kalau menggunakan manusia, kalau sudah lelah atau sudah capek, tingkat kepresisiannya pun akan berkurang. Jadi tergantung kondisi manusianya itu sendiri. Kemudian adanya kualitas yang konsisten, yaitu hasil produk itu hampir ya 99,9% itu seragam, mengurangi reject di bagian quality control. Dan yang terakhir bisa mengefisiensi biaya, meskipun pada awalnya investasi ini pasti membutuhkan biaya yang besar untuk penggunaan robot-robot di industri elektronik ini. Nah, tantangannya penggunaan robot di industri elektronik antara lain presisi tinggi yang diperlukan. Artinya komponen elektronik ini sangat kecil dan sensitif. Jadi apabila ada kesalahan sedikit saja atau misalkan dalam pengambilannya tekanannya terlalu besar terhadap komponen elektronik ini bisa menyebabkan kegagalan produk. Oleh karena itu setting alatnya harus
benar sesuai dengan komponen yang dirakit. Kemudian variasi produk, jadi model dan desain perangkat ini sering berubah-ubah, sehingga robot ini harus fleksibel dan mudah diprogram ulang. Kemudian seperti disebutkan tadi, biaya investasi di awal pasti lebih tinggi. Tapi dengan volume produksi yang tinggi, artinya bisa investasinya kembali lebih cepat. Sebaliknya kalau volume produksinya rendah, tentu ROI-nya bisa lebih lama lagi. Kemudian pemeliharaan dan kalibrasi robot juga pastinya untuk menjaga kepresisiannya harus dirawat dan dikalibrasi. Nah, ternyata downtime ini atau misalkan ada kerusakan yang pada saat produksi bisa mempengaruhi juga mengganggu proses produksinya. Kemudian keterbatasan dalam penanganan material seperti komponen rapuh IC PCB memerlukan gripper yang khusus dan harus yang bebas dari listrik statis. Nah, kita akan melihat sekilas video mengenai robot-robot yang dipakai di industri perakitan elektronik. Ya, meskipun menggunakan robot, tapi tenaga kerja dari manusia sendiri tidak bisa dihilangkan. Ini adalah untuk perakitan elektroniknya. Total missingnya kan missing itu nggak apa di sini suhunya berapa? Suhunya gini Pak, jadi suhunya bisa diatur ini normalnya barulah dia sedang keluar di sini ya. Yang tadi itu yang udah ditekerin. Nah, setelah dicetak tadi ini mulai dirakit, ditempelkan berbagai komponen elektronik. Robot yang kedua yang dibahas di presentasi kali ini yaitu robot yang di industri food processing atau pengolahan makanan. Robot-robot yang dipakai biasanya digunakan untuk yang pertama pick and place, yaitu memindahkan bahan mentah atau produk ke jalur produksi. Contohnya memindahkan roti ke mesin pengemasan. Ada juga robot pemotong atau cutting robot dipakai untuk memotong daging, sayuran, ikan dengan presisi dan mengurangi risiko kontaminasi karena minim kontak dengan manusia. Kemudian robot pengemasan mengemas produk makanan ke dalam kemasan plastik, kotak atau botol. Biasanya digunakan di pabrik-pabrik minuman, pabrik makanan ringan ataupun di produk yang frozen food. Kemudian robot inspeksi atau quality control
menggunakan kamera atau sensor tertentu untuk mendeteksi cacat dari suatu produk dan memastikan kualitasnya sesuai standar. Yang terakhir, adanya kolaboratif robot yang bekerja sama dengan operator atau manusianya untuk melakukan tugas-tugas fleksibel seperti pengisian bahan. Keuntungannya penggunaan robot ini di industri pengolahan makanan, yang pertama higienitasnya tinggi, mengurangi kontaminasi langsung dengan manusianya, karena jumlah manusianya yang bekerja otomatis berkurang dengan digantikannya dengan robot. Kemudian produktivitas sudah pasti akan lebih cepat dan meningkat. Kemudian konsistensi dari kualitasnya sendiri, produknya bisa seragam. Dan yang terakhir efisiensi biaya, mengurangi limbah akibat adanya kesalahan. Nah, tantangannya sendiri robot di industri pengolahan makanan antara lain karena di pengolahan makanan itu bentuk dan tekstur bahannya bervariasi. Jadi robotnya harus sefleksibel mungkin atau semudah mungkin menyesuaikan atau diprogram berdasarkan bahan dan tekstur variasi yang ingin dibentuk. Kemudian kebersihan dan higienitas. Robot harus memenuhi standar sanitasi yang ketat. Material-material robot harus juga food grade dan tahan terhadap bahan kimia. Seperti contohnya untuk pelumasan, tentu dengan harga yang lebih tinggi bisa mendapatkan pelumasan yang food grade. Kalaupun ada sedikit kebocoran dan masih dalam toleransi, maka masih bisa digunakan. Kemudian lingkungan produksi yang ekstrim seperti di storage itu suhunya sangat-sangat rendah, kelembabannya tinggi, area basah, akan membuat komponen elektronik tentu terpengaruhi komponen dari robot itu sendiri. Kemudian biaya investasinya juga tinggi, integrasinya dengan sistem produksi diperlukan software canggih atau sensor-sensor supaya robot bisa beradaptasi. Kemudian untuk selanjutnya ada isu keamanan pangan. Robot harus dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang dan dilakukan pembersihan otomatis. Kemudian fleksibilitas, artinya karena produk variasi rasa, bentuk, kemasannya berubah, harus dengan mudah diprogram ulang menyesuaikan dengan produk yang ingin dibuat. Nah, ini contoh KUKA, robot KUKA, merek KUKA yang di industri food processing. Buatan subsidis, ya di sini
Baik, kesimpulannya, yaitu robot-robot yang di industri elektronik fungsinya antara lain untuk perakitan komponen, quality control, pengujian dan pengemasan, sedangkan di industri pengolahan makanan bisa digunakan untuk penyortiran, pemotongan bahan, pengemasan, dan quality control juga. Keunggulannya tentunya ada kecepatan atau produktivitas yang tinggi, kualitas yang merata, efisiensi, kebersihan, dan pengurangan kontaminasi. Sedangkan tantangannya tentu ada di biaya investasi yang tinggi, adanya perubahan variasi bentuk atau standar dari food grade yang mengharuskan robot sendiri bebas dari saling mengkontaminasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.